أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Karena kalau kita berbicara sahabat Nabi, maka kita berbicara tentang mereka yang telah mentransferkan Islam kepada kita semua. Karena mereka lah para da'i pertama setelah Nabi SAW yang mengantarkan Islam sampai bisa mengetuk rumah kita. Seluruh syariat Islam, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, sampai kepada kita lewat para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hingga detik ini dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat beribadah di bulan Ramadan, nikmat bisa salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dicatat sebagai amal saleh kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita tentang huququs sahabati 'alal ummah, mengetahui hak-hak sahabat atas umat ini, yakni atas kita semua kaum muslimin, yang dikarang oleh atau yang disusun oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullahu taala. Pada kesempatan ini kita memasuki hak yang keempat. Insyaallah pada pertemuan ini kita membahas 3 hak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Hak yang keempat, hak yang kelima, dan hak yang keenam, ya. Hak keempat, kemudian sampai hak ketujuh, ya. Berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 4 hak, insyaallah. Nanti sisanya, ya, itu kita habiskan insyaallah ba'da salat tarawih, insyaallah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hak yang keempat yang harus kita penuhi atas kita semua terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kata beliau, luzumu dzikrihim bil khair wathana alaihim wa nashri mahasinihim. Ya, selalu menyebutkan kebaikan tentang mereka. Tatkala disebutkan sahabat, selalu menyebutkan kebaikan, wathana alaihim, memuji mereka, serta wa nashri hasanatihim, menyebarkan kebaikan para sahabat yang pernah mereka lakukan, yang mereka torehkan atas umat ini. Ini diantara hak sahabat atas kita semua. Tidaklah disebutkan nama sahabat kecuali kebaikan, dan semuanya kebaikan. Wathana alaihim, dan menyanjung mereka serta
menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka yang pernah mereka torehkan untuk umat ini. Ghani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Saleh Sindi hafizahullah mengatakan, wala syakka anna hadza far'un an mahabbatihi. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini bagian dari kecintaan kita kepada para sahabat. Ya, faman imtala'a qalbuhu bihubbihim fasayalhaju lisanah bisana alaihim. Barang siapa yang hatinya terpenuhi dengan kecintaan kepada mereka, para sahabat, pasti akan selalu menyebutkan mereka tentang kebaikan. Dan itu sudah manusiawi ya ikhwah. Ya, sudah menjadi manusiawi dan sudah menjadi kaidah. Disebutkan kata para ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia sering nyebut-nyebutinnya. Pasti dia sering menyebutkannya. Antum perhatikan kepada diri antum. Antum sukanya apa? Pasti sesuatu itu yang sering disebutkan. Ya, pasti itu yang sering disebutkan. Sukanya apa? Misal, antum biasanya hobinya traveler. Ya, entah itu naik kendaraan, ya hobi safar, travel. Pasti kalau ngobrol nggak jauh-jauh ada tentang kalimat perjalanan. Ya, tentang keindahan ketika keluar rumah melakukan perjalanan dari kota ke kota lainnya. Kenapa? Karena antum hobinya masalah apa? Masalah travel. Jadi nggak, kalau ada orang yang membahas tentang masalah perjalanan traveler, itu orangnya pasti nyamber. Kenapa? Karena dia bidangnya ini. Ya, ini prinsip atau salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya annaman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang kalau sudah suka sama sesuatu pasti sering menyebutkannya. Apapun itu, entah itu perkara duniawi ataupun perkara akhirat lebih-lebih. Makanya orang yang cinta kepada Allah itu lisannya nggak bakal susah untuk menyebut nama Allah. Ya, sering berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang jauh dari Allah Azza wa Jal, ngomong astagfirullah aja itu kayaknya keluk banget lisannya. Sulit banget. Ngomong subhanallah sulit. Zikir setelah salat itu seakan-akan lidahnya banyak kerikil, banyak batu. Sehingga tangan dan lisan nggak bergerak. Nggak tergerak. Padahal sehat walafiat, bukan orang yang kena stroke, maaf. Ya, kenapa? Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Yang ada sekarang zikirnya zikir digital. Begitu assalamualaikum waalaikumsalam, langsung buka medsos, IG, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Itu zikir masa kini kata sebagian orang. Ya, kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan apa? Medsos. Sehingga ketika salam imam, obsesi terpenting, ini ada notif apa enggak nih WhatsApp? Grup apa nih kabarnya yang ramai di WhatsApp? Ya. Apa nih yang terjadi trending topiknya nih apa ini? Selalu kepo terus. Kenapa? Hatinya dipenuhi dan dicintai, ya, penasaran terhadap apa yang terjadi di media sosial. Sehingga hari-harinya pun isinya apa? Isinya seperti itu. Kenapa? Tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya suka main game online, ya assalamualaikum waalaikumsalam pun, ini sudah level keberapa? Puasa yang aturan banyak membaca Al-Quran, ini banyak menghabiskan waktunya untuk main game. Nyari kuliner, kalau kata orang sekarang ngabuburit. Ya, terus apapun kue-kue, makanan diburu sama dia. Siapa tahu habis makan korma sama air sudah kenyang. Ya, yang lainnya apa? Mubazir akhirnya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena terlalu cinta berlebihan sehingga ia rela berkorban untuk melakukan itu semua. Jadi kembali kepada hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan hubbus sahabah, mencintai para sahabat,
maka pasti lisannya akan tergerak untuk selalu menyebutkan kebaikan tentang mereka. Ya, disebutkan kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, bahkan Imam Muzani ini pintu gerbang ilmunya Imam Syafi'i. Ya, dan yang memandikan Imam Syafi'i ketika meninggal Imam Muzani. Ya, rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Tatkala menyebutkan tentang para sahabat, di antara haknya adalah selalu menyebutkan, tatkala disebutkan para sahabat, disebutkan juga tentang keutamaan mereka. Disebutkan juga tentang kebaikan-kebaikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini atas dasar kita balas jasa kepada mereka, walaupun ini nggak cukup. Sebagai bentuk al-wafa, dalam bentuk kita berhutang budi terhadap mereka para sahabat. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Disebutkan juga Ibnu Abi Zamanain mengatakan bahwasannya wa min qauli ahli sunnah, di antara perkataan ahli sunnah, yakni pendapat ahli sunnah, mazhab ahli sunnah, an ya'taqidal mar'u al-mahabbata li ashabin Nabi SAW. Seorang hamba ya meyakini cinta terhadap sahabat Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, mencintai para sahabat Nabi SAW. Yani cintanya cinta bagian dari akidah, bukan yang sekedar basa-basi atau taqiyah. La. Wa an yansyura mahasinihim wa fadailihim, dan menyebarkan keutamaan dan kebaikan mereka. Ini bagian dari hak sahabat atas kita, menyebarkan kebaikan dan keutamaan mereka di antara para umat. Ya, minimal sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, bahwasanya ajarkan kepada anak-anak kita tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan para sahabat Nabi. Ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka ahlul jannah. Disebutkan kata Ibnu Abi Dawud rahimahullah, ya, wa qul khaira qaulin fis sahabati kullihim. Katakanlah kebaikan kepada seluruh para sahabat Nabi. Artinya tidaklah menyebut nama para sahabat kecuali kebaikan. Wala taku ta'anan ta'ibu wa tajrah, dan jangan engkau menjadi orang yang menjadi pencela para sahabat, sebagaimana musuh-musuh Islam yang suka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak yang keempat ayyuhal ikhwah, tentang menyebutkan kebaikan dan menyebarkan kepada umat. Hak yang kelima ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak kelima yang harus kita tunaikan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyhudu birrahmatillahi wal jannati ijmala. Mensaksikan terhadap mereka bahwasanya mereka ini pasti mendapatkan rahmat Allah dan mereka adalah para penghuni surga secara global, sebagaimana pernah kita sebutkan. Mensaksikan bahwa para sahabat, artinya kita bersaksi bahwasanya seluruh para sahabat secara global itu mendapatkan rahmat Allah dan menjadi penghuni surga. Wasyuhudu ta'yinan liman uyyina fil kitabi was sunnah, dan bersaksi pula ya secara personal dari mereka yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah. Artinya apa? Kita juga selain kita bersaksi terhadap para sahabat secara global, bahwasanya mereka penghuni surga secara global, dan kita juga diperintahkan untuk bersaksi terhadap mereka secara personal apabila nama mereka disebutkan secara personal, masuk ke dalam surga dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawani fiddin azani Allah
wa iyyakum disebutkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala, faya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global masuk dalam kategori penghuni surga semuanya secara global. Kita katakan secara global masuk surga. Ya sebagaimana dalilnya tadi surat Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Kalimatnya wa a'adda lahum, dan Allah telah mempersiapkan kepada mereka surga-surga yang mengalir dalamnya. Artinya bahwa dalam ayat ini nas Quran. Ya, nas Quran mengatakan seluruh para sahabat Nabi itu semuanya sudah dijamin masuk surga, dan ini akidah. Ini akidah kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Setiap mereka para sahabat sudah Allah janjikan kebaikan, yaitu rahmat Allah dan surganya. Ya berarti semua para sahabat Nabi tanpa terkecuali sudah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, itu secara global. Adapun secara ta'yin, secara individual, maka kita tidak boleh bersaksi secara individual kecuali yang tertera namanya di dalam atau yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pun meyakini bahwasanya secara personalnya si fulan dengan namanya di jannah. Kenapa? Karena ada hadis-hadis tertentu yang menyebutkan mereka ini masuk surga yang disebutkan Nabi SAW dengan namanya. Seperti siapa? Seperti ya secara personal 10 sahabat yang masuk surga. Ya, maka kita katakan Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan 10 sahabat lainnya. Kemudian Ustaz, apakah cuma 10 saja Ustaz, sahabat yang disebutkan Nabi masuk surga? Ada nggak yang lain? Banyak. Ya. Tapi kenapa Nabi menyebutkannya spesial 10? Ya, kenapa? Padahal nama-nama sahabat yang masuk surga banyak yang disebutkan dalilnya. Kata para ulama, karena Nabi menyebutkan 10 orang ini dalam satu riwayat. Dalam satu momen. Sehingga ada judulnya 10 sahabat yang masuk surga. Bukan berarti yang lainnya tidak disebutkan, yang lain disebutkan. Seperti siapa? Seperti Ukasyah ibn Mihsan. Yang kalau antum masih ingat hadis syafaat. Tatkala itu Nabi menyebutkan bahwasanya ada di antara umatnya yang masuk surga 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Paham gak maksudnya tanpa hisab dan tanpa azab? Artinya gini ya ikhwah. Jadi orang masuk surga itu ada 2 cara. Ada yang final destinasinya itu langsung surga, gak pakai mampir ke neraka, gak pakai hisab dulu, langsung masuk surga. Kita ada lowongan gak masuk 70.000 ini? Ada nggak lowongannya? Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dari 70.000 ini ada nama kita tertera di situ. Ya, disebutkan dalam riwayat lain, setiap satu orangnya membawa puluhan ribu untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita bagian dari mereka. Katakan amin ya ikhwah. Amin. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Dibersihkan dulu dosa-dosanya. Berapa hari? Entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 100 tahun. Wallahu a'lam sesuai dengan dosanya. Dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, baru kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang masuk surga harus bersih dari dosanya. Nggak ada dosa sama sekali. Karena setiap orang pasti punya dosa.
Nah, kemungkinan orang itu bisa masuk neraka dulu dibersihkan atau mendapatkan ampunan dari Allah sehingga nggak jadi masuk neraka. Nah, para sahabat ada di antara umat Nabi SAW yang 70.000 tidak dihisab dan tidak juga diazab. Maka ketika itu ada Ukasyah ibn Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar masuk dari golongan tersebut. Ya, ini kecerdasan dan kepintarannya Ukasyah, tidak menyempatkan momen yang ada. Ya, enggak menyanyiakan kesempatan emas yang lebih berharga dari emas. Maka kata Nabi SAW, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Allahu Akbar. Antum bayangkan, coba bayangkan jadi Ukasyah, bagaimana perasaannya? Anda bagian dari mereka, bagaimana perasaannya? Luar biasa. Maka para sahabat yang berada di sisi Nabi itu merasa terperanjat dengan permintaan Ukasyah dan dikabulkan oleh Nabi SAW. Maka yang lainnya pun juga ikut. Ya Rasulullah, tolong saya juga jadikan seperti Ukasyah, masuk ke dalam 70.000 itu. Maka kata Nabi SAW, ini diantara akhlak Nabi SAW. Ya, Nabi tidak mengatakan, sudah nggak ada buat ente, cukup Ukasyah saja. Nggak ngomong kayak gitu. Tapi apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu tentang masalah ini. Artinya, cukup Ukasyah saja yang minta, yang lain tidak. Itu tersiratnya, tapi dengan bahasa yang elegan dan yang bagus. Coba kalau kita, nggak ada buat ente, katanya. Nggak ada kayak gitu ya. Subhanallah, ini diantara akhlak Nabi SAW. Itu diantaranya Ukasyah. Contoh lainnya, sahabat yang disebutkan namanya di surga. Siapa lagi? Ada yang tahu? Bilal Mumtaz. Bilal ibn Rabah, yang mana orangnya masih di dunia, tapi terompah sendalnya sudah kedengaran ke surga. Ya, kalau terompahnya saja masuk surga, gimana lagi dengan pemilik sendalnya tersebut? Ya, disebutkan bahwasanya kenapa Bilal ini masuk surga, karena setiap harinya, setiap ingin tidur, ya kalau tidak salah riwayat yang kami baca, selalu dibersihkan hatinya. Tidak ada pemikiran hasad, iri, dengki kepada kaum muslimin. Dan disebutkan lain bahwasanya beliau selalu sholat sebelum tidur. Maka itu yang membuat beliau terompahnya sampai masuk surga. Disebutkan lain juga seperti Ja'far bin Abi Thalib, ya, sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Ya, disebutkan masuk surga. Artinya setiap yang disebutkan Nabi SAW, entah itu dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah, maka kita pun juga menyebutkannya secara tafsir. Jadi ada dua, ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Maka kita pun juga menyebutkan secara terperinci. Itu secara umum yang disebutkan oleh para ulama di dalam hak yang kelima ini. Khonifiddin azani Allah wa iyyakum. Hak yang keenam yang harus kita tunaikan terhadap mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a wal istighfar wat taraddi anhum. Mendoakan mereka, yakni mendoakan kebaikan, wal istighfar, memintakan ampun kepada Allah terhadap mereka. Istighfar wat taraddi anhum, dan taraddi anhum, radhiyallahu anhum, mendoakan kepada mereka dengan apa? Kalimat radhiyallahu anhum, semoga mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hak para sahabat Nabi SAW. Dan ini pernah kita singgung pada tadi malam, ya, bahwasanya tatkala disebutkan nama sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Ini secara sudah menjadi adatnya para ulama, ya, ulama Islam. Tatkala menyebutkan mereka secara khusus, maka kita sebutkan radhiyallahu anhum. Tapi Ustaz, ada pertanyaan, boleh enggak selain sahabat kita menyebutkan radhiyallahu anhum? Sah-sah saja, enggak masalah.
Hatta kepada antum sesama antum, semoga Allah meridhoimu. Boleh apa tidak? Boleh, karena ini adalah apa? Doa. Jadi ada maknanya. Makna yang pertama, radhiyallahu anhu pasti mendapatkan ridho, maka itu dikhususkan untuk siapa? Para sahabat. Adapun mungkin selain sahabat, kita nggak boleh mengkhususkan dalam bentuk penghabaran. Akan tetapi dalam bentuk doa, maka tidak mengapa. Seperti radhiyallahu anhum. Makanya kalau di Saudi itu, kalau mereka itu hobinya suka di antara kebaikan mereka ya, orang-orang mereka adatnya itu apa? Ya, orang Arab secara umum kalau ketemu itu balas-balasan doa. Balas-balasan doa, ya. Semoga Allah memberikan umur kepadamu. Ini dibalas lagi, Allah yarda alaik, semoga Allah meridaimu. Nah, ini adat yang seperti ini kayaknya jarang kita temui di sesama kita. Kalau sesama kita harus disebutkan, ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, jawabannya cuma satu, amin. Ya, amin saja. Enggak dibalas lagi, aturan dibalas lagi. Ya, pernah terjadi ada satu dosen ngasih doa untuk siswa atau mahasiswa sekelas. Jawabannya cuma amin, amin saja, amin. Langsung gebrak meja. Ya, antum ini bakhil amat sih. Ya, kalau didoakan balas doa lagi dong. Jangan jazakallah khair, amin. Barakallahu fik, amin. Ya, ini kekurangannya kita. Kalau mereka di sana saling balas-balasan doa. Ini siapa tahu dari balasan doa itu ada dari beberapa kalimat tersebut, ungkapan doa ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, fa ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mujmi'una, sudah sepakat ala annal wajiba, bahwasannya wajib bagi kita semua ats-tsana 'alaihim, menyanjung mereka, wal istighfar lahum, memintakan ampun untuk mereka. Karena mereka juga manusia, mungkin punya salah-salah, ya. Nanti disebutkan. Wa tarahhum 'alaihim, mendoakan rahmat atas mereka. Wa taraddi anhum, mendoakan keridhaan atas mereka semua, tentang mereka. Ya, ini semua adalah bagian dari kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu implementasi, ya, praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 10. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, di antaranya adalah kita semua, ya. Yaqulun, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Puncaknya siapa? Yang paling utama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, rasa dengki, hasad kepada orang-orang yang beriman. Ini seharusnya doa ini senantiasa kita ucapkan di dalam doa-doa kita, ya, agar, ya, saling mencintai sesama kaum muslimin. Tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri terhadap pemberian yang Allah berikan kepada manusia secara umum, wabil khusus terhadap mereka yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ini haknya mereka ayyuha al-ikhwah. Sehingga dari hak ini tatkala disebutkan nama sahabat, maka setidaknya kita menyebutkan juga apa? Kalimat taraddi, mendoakan mereka, mendoakan rahmat, mendoakan keridhaan, radhiyallahu anhum, semoga mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang terakhir
dari yang kita bahas ini adalah hak yang keberapa ya ikhwah? Yang ketujuh. Hak yang ketujuh adalah as-sukutu an khata'ihim wa ghaddu tarf amma yush'iru dhalik. Kita harus diam terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Ya, artinya diam di sini tidak mengomentarinya. Ya, melebihi kapasitas atau batasan-batasan syar'i. Wa ghaddut tarf amma yush'iru dhalik. Kita menutup diri terhadap apa yang pernah mereka lakukan jika itu benar. Ini bagian dari hak sahabat atas kita semua. Apa maksudnya Ustaz? As-sukutu amma an khata'ihim. Ya, kita mendiamkan atau diam terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Artinya, kata para ulama, ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Wahum ab'adun nasi anil ghulu'i wasyatat. Bahwasanya ahlus sunnah itu orang yang paling jauh dari yang namanya ghulu, berlebih-lebihan dan merendahkan. Maksudnya apa Ustaz? Lidza fahum ya'taqiduna 'uluwa manzilatis sahabah la ya'ni ismatuhum minadh dhunub. Ahlus sunnah meyakini bahwasannya para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi. Kedudukan mereka di sisi Allah sangatlah tinggi, akan tetapi bukan berarti mereka ini maksum. Akan tetapi mereka ini bukan maksum, mana maksum yang terjaga dari kesalahan. Karena mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Jangankan para sahabat, para nabi juga pernah melakukan perbuatan kesalahan. Iya apa tidak? Ya, nabi juga pernah salah dalam sholat. Ya, innama ana basyarun ansa wa ukhti. Saya ini manusia juga, bisa salah, bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya salah, maka ingatkan. Ya, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia adalah tempat salah dan tempat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah apa? Yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bedanya, kalau para nabi berbuat salah itu langsung mendapatkan taufik untuk bertaubat, dan taubatnya langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, para nabi pernah melakukan kesalahan apa tidak? Pernah. Nabi Adam makan buah yang terlarang. Bukankah itu kesalahan? Iya apa tidak? Sehingga beliau dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih fataba alaihi. Dan tatkala itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya. Nabi Musa pernah membunuh seorang Qibtiyah dari kalangan Bani Qibtiyah, penduduk pribumi Mesir. Tapi itu juga nggak sengaja. Ya, akhirnya beliau bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah dalam surat apa? Abasa wa tawalla. Ya, abasa bermakna yang berpaling, yang bermuka masam dan yang berpaling. Tatkala itu ada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sedang fokus mendakwahkan para pembesar kaum Quraisy. Ya, lagi fokus mendakwahkan para pembesar Quraisy. Datang nih Abdullah bin Ummi Maktum, minta nasihat. Ya, maksudnya kata Nabi, tunggu dulu sebentar, saya ini lagi sibuk. Tapi Nabi mukanya masam, langsung ditegur sama Allah. Ya, akan tetapi itu langsung dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna maksum. Maksum apabila berbuat salah langsung ditegur. Ya, langsung ditegur. Akan tetapi itu perkara-perkara yang ijtihadiyah, perkara yang sifatnya tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Adapun yang masalah wahyu, menjelaskan masalah wahyu, maka para nabi jauh dari kesalahan. Maka nabi jauh dari kesalahan. Nah, sekarang kita bahas masalah sahabat. Kita sudah meyakini bahwasanya para sahabat kedudukannya tinggi di sisi Allah. Namun bukan berarti mereka ini menjadi maksum, menjadi terbebas dari kesalahan. Pasti
Yang namanya manusia itu melakukan kesalahan. Akan tetapi kesalahannya mereka tidak membuat agama mereka menjadi buruk. Ya, la tunafi adalatahum, tidak merusak kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat tentu tidaklah sama dengan kesalahan yang dilakukan di luar para sahabat. Ya, tapi perlu kita ketahui ya ikhwah, dalam membahas tentang kesalahan para sahabat, ini kita harus tabayun dulu, cross check terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang ceritanya ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, atau memang ceritanya tidak valid. Ya, tidak valid. Jika demikian maka kita tolak. Jika demikian maka kita tolak. Justru jika memang mereka pernah melakukan kesalahan, maka yang dilakukan oleh para ulama, kita giring berita tersebut kepada husnudzan, mengambil indikasi yang paling bagus. Bisa jadi mereka melakukannya karena udzur, karena ini. Ini artinya kita berhusnudzan. Kita diperintahkan tidak untuk berhusnudzan. Diperintahkan sesama kaum mukminin. Kalau sesama kaum mukminin kita berhusnudzan, apalagi kepada pembesar kaum mukminin, yaitu para sahabat, pasti kita diperintahkan untuk berhusnudzan. Jadi ketika terjadi hal-hal yang mereka salah, maka kita berhusnudzan, tidak boleh bersuudzan. Oh, ini karena jahil misalkan. Oh, ini karena nggak paham. Ini nggak boleh kita ngomong demikian kepada para sahabat apabila kita menemukan tentang kesalahan mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian oleh Syekh Shalih Sindi, dan ini kita tutup. Taib, kalau para sahabat melakukan kesalahan, jika itu benar, para sahabat melakukan kesalahan, setidaknya ada 5 hal yang bisa menutupi dan menghapus kesalahan mereka. Ada 5 hal yang bisa menghapus kesalahan dan menutupi kesalahan mereka. Ada 5 hal. Apa sajakah 5 hal tersebut, dan ini kita tutup. Yang pertama, an yatubu minhu, mereka bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak diragukan lagi para sahabat adalah orang yang paling cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui hadis Nabi SAW, at-taibu 'anidz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat seakan-akan dia tidak melakukan dosa, bersih lagi. Tentunya taubat yang nasuha, ya. Dan mereka para sahabat adalah orang yang bersegera bertaubat, dan jika bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Seperti para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ada 3 orang itu, ya, sampai beritanya nyebar di Madinah. Nabi sempat memboikot mereka, ya. Dan para sahabat pun disuruh untuk memboikot mereka, 3 orang ini. Karena terkenal pada zaman Nabi, orang yang gak ikut perang itu dicap sebagai apa? Munafik. Dicap sebagai munafik. Tapi ini tidak dicap sebagai munafik, tapi untuk pembelajaran kepada mereka. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran surat Taubah, bahwasanya Allah telah menerima taubatnya mereka. Sehingga ya, para sahabat Nabi penduduk Madinah saling mengucapkan selamat kepada mereka 3 orang ini. Kenapa? Allah telah menyebutkan taubatnya mereka. Artinya, kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka orang yang paling pertama yang bergegas untuk bertaubat kepada Allah. Dan apabila bertaubat, maka diterima. Itu sebagai kebaikannya mereka. Itu yang pertama. Ya, kalau kita bertaubat, belum tentu kita diterima. Nggak ada jaminannya. Kalau sahabat bertobat, pasti ada jaminannya, yaitu diterima. Kenapa? Karena tadi para sahabat adalah ahlul jannah, penghuni surga. Sehingga tatkala berbuat salah
Dan mereka langsung bertobat kepada Allah, diterima tobatnya karena hati mereka jujur. Ya, hati mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang bisa menghapuskan kesalahan mereka jika mereka berbuat dosa adalah an yughfara lahum bihasanatin 'azimah utubiha. Mereka langsung terampuni dosa-dosanya dengan kebaikan mereka yang sangat besar. Dengan amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Dan kita tahu sendiri, dalam kaidah di dalam Al-Quran disebutkan, wal hasanatu yudhibna as-sayyi'at, dan kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Jadi ketika antum berwudu misalkan, ya, antum berwudu, maka tetesan air itu juga akan menggugurkan dosa. Tentunya dosa-dosa kecil. Ketika antum sholat, Allahu Akbar, dengan sholat tersebut akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua kebaikan itu akan menggugurkan dosa. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menggugurkannya. Jadi kalau kita pernah berbuat maksiat, segera berbuat kebaikan. Tentunya kemaksiatan di sini dosa kecil, bisa diampuni. Kalau dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ya, taubat nasuha, meninggalkan dosa, menyesalinya, tidak berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka segera dikembalikan dan meminta maaf. Itu taubat nasuha. Kalau dosanya besar, tapi kalau dosanya kecil, maka dengan amal saleh akan menggugurkannya. Nah, mereka kebaikannya sangat besar yang pernah kita sebutkan, menyebarkan Islam. Dan semua kebaikan yang kita lakukan itu ada sumbangsi dari para sahabat. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Perkara yang ketiga yang bisa, ini ada 5 perkara ya. Perkara yang ketiga yang akan menghapuskan dosa-dosa mereka jika mereka berbuat kesalahan adalah an yughfara lahum bisababi sabiqatihim ilal Islam. Diampuni mereka karena mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Pahlawan Islam. Wa jihadihim ma'a Rasulillah, mereka berjihad bersama Rasulullah, itu sangat beda. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ahli Badr. Sebagaimana Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli Badr. Ya, bisa jadi Allah memperlihatkan kepada ahlu Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan terserah kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Ini kepada mereka, para sahabat yang pernah ikut perang Badar, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah kita singgung tadi malam. Ini bagi mereka. Coba kalau bagi kita, ya, oh sudah ini jadi kartu jaminan yang masuk surga. Khalas, nggak usah sholat lah, habis ini taubat langsung diterima dan masuk surga. Tapi tidak dengan para sahabat. Para sahabat mendengar kalimat ini langsung ya bersemangat. Kemudian perkara yang keempat adalah yang bisa menghapuskan kesalahan mereka, an yughfara lahum bisababi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni kesalahan mereka karena mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid. Dan pemuka para ahli tauhid siapa? Para sahabat Nabi SAW. Maka mereka yang paling dekat terhadap syafaat Nabi SAW. Sehingga apabila mereka melakukan kesalahan dan membawa kesalahan dan belum bertobat, pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Itu yang keempat. Perkara yang kelima adalah an yughfara lahum bisababi bala wa tamhis waqa'a lahum fid dunya. Diampuni kesalahan mereka karena disebabkan musibah, ya, yang pernah mereka dapatkan di dunia. Kenapa? Karena musibah itu akan menggugurkan dosa. Musibah akan menggugurkan dosa. Sehingga para sahabat yang mendapatkan hal ini akan digugurkan
dosanya. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa ikum. Poin yang terpenting dan ini kita tutup. Apa maksudnya kita membahas ini? Membahas jika mereka melakukan kesalahan pasti akan diampuni oleh Allah. Maksudnya adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabin Nabi SAW. Hati kita harus bersih, hati dan lisan kita harus bersih terhadap para sahabat Nabi SAW. Enggak boleh mengomentari terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Wabil khusus kesalahan-kesalahan mereka. Enggak boleh ya ikhwah. Makanya para ulama itu, nanti kita akan bahas pada hak selanjutnya, nggak boleh terlalu mendalami pertikaian-pertikaian yang terjadi sesama para sahabat. Kenapa? Nanti akan menyebabkan kita nanti bisa mengomentari yang negatif. Karena apa? Karena ini haknya para sahabat, yaitu salamatul qulub. Kita harus bersih hati dan lisan kita terhadap mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh untuk mengomentari yang negatif. Kecuali mereka yang hatinya berpenyakit dan dengki kepada para sahabat sebagaimana musuh-musuh Islam. Qala Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man nataqa fi ashabi Rasulillah bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Barang siapa yang pernah ngomentari tentang kesalahan para sahabat, walaupun hanya satu kalimat, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Itu perkataan Sufyan ibn Uyainah. Perkataan Imam Ahmad lebih tegas lagi. Ya, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, wa man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah. Barang siapa yang pernah mencibir salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu, atau membencinya karena sebuah perkara atau kesalahan mereka, au dzakara masawiyahu, atau pernah menyebut-nyebut kesalahan-kesalahan mereka, fahuwa mubtadi', maka dia ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Dia adalah ahlu bid'ah hatta yataraham alaihi jami'an, sampai dia mendoakan rahmat untuk mereka semua para sahabat. Fayakunu qalbuhu lahum salima, sehingga hati dia bersih terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, begitu hati-hatinya ahlus sunnah terhadap para sahabat, sehingga kita jadi tahu mereka yang suka mencela sahabat itu sangat jauh dari batasan-batasan syariat, apalagi sampai mengkafirkannya, waliyadzubillah, mencelanya, melaknatnya. Justru ini bukan bagian dari metode agama Islam. Lihat para sahabat, para ulama sangat hati-hati ketika berbicara tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang para sahabat, juga kita nanti akan berbicara tentang ada kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah menyebutkan mereka kecuali kebaikan. So, nanti bagaimana kita membahas sirah pertikaian tentang sesama para sahabat, nanti insya Allah kita akan sebutkan pada nanti malam tentang ya apa-apa saja yang harus dilakukan terhadap pertikaian para sahabat. Seperti Ali dengan Muawiyah, Hasan Hussein, ya bagaimana terjadi seperti ini, nanti kita akan bahas dan bagaimana sikap kita. Insya Allah pada ba'da tarawih, insya Allah biiznillah ta'ala. Taib, sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, ya menjadi ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.